Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Krishna Medawati, NPM 1921020403. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, kelas F semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat hukum Islam yang berjudul Pendekatan Filsafat Hukum atau Ilmu Hukum atau Ilmu Sosial, yang diampu oleh dosen Bapak Hervinioki Pradikta MHI. Baik, langsung saja. Yang pertama, ilmu hukum. Beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dan filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwasanya filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Selanjutnya, ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mengganti demi keselamatannya, kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat dan bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwasanya sebab-sebab terjadinya perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Namun, ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari dalam sekelilingnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.